Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa mawalah amma ba'du. Pernahkah terbayang pada diri kita bagaimana dulu Nabi SAW mendidik para sahabat, membersamai para sahabat hingga mereka menjadi orang yang mampu keluar dari zona di mana mereka menjadi orang yang terbelakang, mampu menjadi orang-orang yang merubah tatanan dunia, bahkan memimpin dunia waktu itu. Nabi SAW membersamai mereka di waktu-waktu di mana mereka belajar bersama Nabi SAW, sehingga mereka langsung mendapatkan bimbingan dari Nabi SAW. Termasuk adalah anak-anak kecil yang pernah ada di sekeliling Nabi SAW. Mereka tumbuh besar dengan didikan Nabi SAW, dan hasilnya di usia belia mereka bisa mampu lahir menjadi anak-anak yang gemilang dengan usia yang sangat belia. Lihatlah sekelas sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas, yang sejak kecil bersama Nabi SAW. Nanti di usianya yang ke-13 tahun menjadi staf ahli Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ibnu Abbas menjadi sahabat Nabi yang usianya sangat belia, yang setiap kebijakan Umar bin Khattab kemudian meminta pertimbangan kepada Ibnu Abbas. Sahabat Nabi SAW Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi SAW Anas bin Malik, bahkan yang kita kenal dalam sejarah manusia, orang yang paling muda usianya yang kemudian bisa memimpin pasukan yang diperintahkan Nabi SAW untuk melawan Romawi waktu itu, Usamah bin Zaid, di usia yang ke-18 tahun menjadi seorang panglima perang yang tidak main-main menyerang peradaban besar waktu itu. Maka yang muncul dalam benak kita adalah bagaimana kurikulum Nabi SAW untuk mendidik para sahabat waktu itu. Kapan waktu pembelajarannya? Apa panduan yang bisa mendidik generasi terbaik itu sepanjang manusia ini? Maka hakikatnya pendidikan ini kemudian diambil oleh para ulama terdahulu untuk kemudian mampu menghasilkan generasi-generasi terbaik. Penyebarannya seiring dengan penyebaran Islam, metode pendidikan ini tetap berjalan, yang kemudian kita kenal dengan nama kutab. Kutab inilah yang menjadi dasar pendidikan utama dan paling utama bagi anak-anak muslim pada waktu itu, sehingga mereka lahir menjadi generasi cemerlang yang pernah ada di peradaban manusia di usia yang sangat belia. Itulah kutab. Lalu bagaimana kutab menerapkan metode pendidikannya? Yang pertama adalah di usia berapa anak-anak belajar di kutab? Anak-anak belajar di kutab mengawali usia 5 tahun atau 6 tahun, dan secara ideal nanti akan selesai di usia 12 tahun. Maka kurang lebih selama 7 tahun anak-anak akan belajar di kutab. Kemudian di dalam kutab, dalam pelaksanaan pembelajaran kutab dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kutab awal, di mana anak-anak nanti akan belajar selama 3 tahun di kutab awal ini. Maka ada kutab awal 1, kutab awal 2, dan kutab awal 3. Selama 3 tahun inilah anak-anak akan belajar tentang membaca, tentang menulis, tentang menghafal Al-Quran, tentang ilmu-ilmu agama dan dasar-dasar berhitung. Dan kemudian nanti akan masuk pada tahun yang keempat sampai tahun yang ketujuh. Di 4 tahun kedua inilah anak-anak akan masuk di kutab konuni. Di dalam kutab konuni inilah anak-anak akan dipersiapkan untuk memasuki masa baliknya, masa mumayiznya. Maka anak-anak akan belajar tentang ilmu, tentang menghafal Al-Quran secara mandiri. Anak-anak akan belajar tentang ilmu hadis dan bagaimana mereka bisa menghafal hadis dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Maka urutan ilmu inilah yang mudah-mudahan semakin mengokohkan khasanah keilmuan anak sesuai dengan urutan ilmunya. Anak akan diajarkan bagaimana mereka menghafal Al-Quran terlebih dahulu, menulis Al-Quran sehingga tulisan Al-Qur'annya menjadi baik, ilmu khatnya, bagaimana anak akan belajar tentang tahsin, tentang bagaimana memperbaiki bacaannya.
dan kemudian barulah kalau ini sudah selesai, anak-anak akan kembali mempelajari ilmu-ilmu dasar, membaca, menulis, berhitung dasar, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Dan memang seharusnya seperti inilah anak akan mendapatkan ilmunya dengan tahapan-tahapan sesuai dengan perkembangannya. Demikian pula dalam rangkaian kegiatan ini, anak-anak akan belajar bagaimana mempelajari sirah. Maka nanti para asatidzah akan bercerita, berkisah bagaimana dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lainnya. Berkisah inilah yang diharapkan anak-anak punya motivasi besar untuk kembali mempelajari ilmu. Terkait dengan kurikulum yang diterapkan di Kutab, dan ini menjadi satu konsep mendasar sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat yang bernama Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Bahwasanya kami dulu ketika masih remaja bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan belajar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Dan setiap kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Maka inilah konkretnya pendidikan karakter di dalam Kutab. Bahwasanya setiap anak yang dalam perkembangan belajarnya, pertama kali yang diajarkan adalah belajar iman sebelum anak belajar Quran. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana adab terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam Kutab ini anak-anak akan belajar adab sebelum mereka belajar ilmu. Sebelum mereka belajar ilmu tentang ilmu apapun yang akan dipelajari, maka pondasi mendasarnya adalah mereka akan ditanamkan betul tentang adab, tentang akhlak. Mereka akan dikenalkan adab terhadap orang tua, adab terhadap teman, adab terhadap guru, adab di majelis ilmu. Bahwasanya ini adalah majelis yang mulia. Maka dengan dasar adab inilah nanti anak-anak akan punya pondasi untuk siap menerima ilmu-ilmu yang akan didapatkan pada jenjang berikutnya. Tentu adab yang pertama kali tentu adalah adab kepada Allah dan Rasul-Nya, adab kepada orang tua dan seterusnya. Maka inilah urutannya, iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu. Maka ini menjadi satu rangkaian kurikulum yang sangat prinsip di dalam Kutab, bahwasanya semua didasari dengan Al-Quran. Secara mendasar anak-anak selama belajar di Kutab, mereka akan belajar tentang bagaimana belajar membaca Al-Quran, bagaimana mereka akan mempelajari membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Mereka punya hafalan, dan setidaknya nanti di Kutab ini anak-anak akan bisa menghafal 7 juz di dalam Al-Quran sampai mereka selesai dari Kutab. Tentu Kutab memberikan pondasi-pondasi ilmu, dasar-dasar ilmu sebelum mereka masuk di usia balik mereka. Maka inilah kurikulum mendasar. Untuk itu urutan ilmu ini yang akan diterapkan di dalam pembelajaran Kutab. Dan insya Allah tentunya dengan urutan ilmu ini sebagaimana Nabi dulu mengajarkan para sahabatnya, diharapkan anak-anak punya satu ketuntasan di bidang Quran sebelum mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Mereka sudah memiliki adab yang kuat sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan semakin mereka belajar Quran, semakin bertambahlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kesucian hati mereka, sehingga mereka akan tumbuh menjadi generasi yang gemilang, generasi yang punya kekuatan di dalam pikiran maupun fisik maupun kreativitas yang lain, yang semuanya dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan segala macam uraian yang tadi kita sampaikan, maka insya Allah di Tuban ini, di kota yang kita cintai ini, insya Allah akan hadir Kutab Imam Asy-Syafi'i, di mana metode pembelajaran, kurikulumnya, bagaimana standar guru-gurunya, dan bagaimana ilmu itu disampaikan sesuai dengan urutannya, insya Allah akan diterapkan di dalam pembelajaran-pembelajaran yang ada di Kutab Imam Asy-Syafi'i di Tuban. Mudah-mudahan kehadiran Kutab Imam Asy-Syafi'i di Tuban yang pertama ini menjadi sebuah inspirasi besar bagi kita untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui pendidikan, mendidik generasi dengan panduan Quran, dengan panduan wahyu, dan panduan sebagaimana Nabi mengajarkan para sahabatnya dulu.
Mudah-mudahan menjadi satu kebaikan bagi masyarakat Tuban dan sekitarnya, untuk dunia, untuk masyarakat ini, untuk agama ini, dan mudah-mudahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.